Bagaimana rasanya menggantikan Zinedine Zidane di Juventus? Bagi sebagian besar pemain, itu adalah tugas yang mustahil. Tapi, bagi seorang pria berambut pirang dari Republik Ceko, tekanan itu justru menjadi awal dari kejayaan. Namanya Pavel Nedved, sang pejuang tanpa lelah yang membuktikan bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat. Lahir pada 30 Agustus tahun 1972 di kota kecil Cheb, Cekoslowakia. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kemewahan. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan mengenal sepak bola bukan dari akademi elit, melainkan dari lapangan-lapangan kecil di kampung halamannya. Bahkan, sejak usia dini, satu hal yang membedakan Nedved dari anak-anak lain adalah etos kerjanya. Ia rela berlatih lebih lama, berlari lebih jauh, dan tidak pernah takut bermain melawan yang lebih besar. Semangat itulah yang akhirnya membawanya bergabung dengan Akademi Dukla Prague, salah satu klub bersejarah di Cekoslowakia. Pada tahun 1992, Nedved pindah ke Sparta Prague. Disinilah karier profesionalnya benar-benar dimulai. Dengan stamina luar biasa, tendangan keras, kaki kiri, dan kemampuan menyerang maupun bertahan yang sama baiknya, ia cepat menjadi pemain andalan. Selama 4 musim, Nedved membantu Sparta memenangkan 3 gelar Liga Domestik dan 1 Piala Republik Ceko. Penampilannya membuat namanya mulai diperhitungkan di Eropa. Tahun 1996 menjadi titik balik hidup Pavel Nedved. Bersama tim nasional Republik Ceko, ia tampil mengejutkan di Euro 1996. Tak banyak yang menyangka tim kuda hitam itu mampu melaju hingga final, sebelum akhirnya kalah dari Jerman melalui aturan Golden Goal. Meski gagal menjadi juara, performa Nedved membuat banyak klub besar Eropa langsung tertarik merekrutnya. Setelah Euro 1996, Nedved bergabung dengan Lazio di Serie A. Awalnya, ia diragukan mampu beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Italia. Namun perlahan, ia menjawab semua kritik. Di bawah pelatih Sven-Göran Eriksson, Nedved berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik dunia. Bersama Lazio, ia memenangkan Coppa Italia, UEFA Cup Winners, UEFA Super Cup, dan Serie A musim 1999 sampai 2000. Musim panas 2001, Pavel Nedved pindah ke Juventus. Ia dibeli dari Lazio dengan nilai transfer sebesar 41 juta euro untuk menggantikan posisi Zinedine Zidane yang saat itu dijual ke Real Madrid. Keputusan Juventus sempat diragukan banyak orang, namun Nedved membungkam semua kritik. Setiap pertandingan, Nedved berlari sepanjang 90 menit. Ia mengejar bola, membantu bertahan, menciptakan peluang, bahkan mencetak gol-gol spektakuler dari luar kotak penalti. Musim 2002 sampai 2003 menjadi musim terbaik dalam hidupnya. Nedved membawa Juventus menjuarai Serie A sekaligus melaju hingga final Liga Champions. Ironisnya, ia harus melewatkan final melawan AC Milan karena akumulasi kartu kuning. Meski Juventus kalah di final, dunia tetap mengakui kehebatannya. Pada akhir tahun 2003, Pavel Nedved memenangkan Ballon d'Or, mengalahkan nama-nama besar seperti Thierry Henry dan Paolo Maldini. Tahun 2006, Juventus tersandung skandal Calciopoli. Klub itu dihukum turun ke Serie B. Banyak pemain bintang memilih pergi, namun tidak dengan Pavel Nedved. Ia tetap bertahan, ia membantu Juventus bangkit kembali ke Serie A. Keputusan itu membuat statusnya sebagai legenda klub semakin kuat di mata para pendukung. Setelah 8 musim membela Juventus, pada tahun 2009, Nedved memutuskan gantung sepatu. Selama kariernya, ia mencatat lebih dari 300 penampilan bersama Juventus dan memenangkan berbagai gelar domestik. Bersama tim nasional Republik Ceko,
Ia mengoleksi 91 pertandingan dan 18 gol, serta menjadi kapten di era keemasan negaranya. Tak lama setelah pensiun, Nedved kembali ke Juventus sebagai bagian dari jajaran direksi. Ia kemudian dipercaya menjadi wakil presiden klub dan ikut berperan dalam membangun kembali Juventus menjadi kekuatan dominan di Italia. Pavel Nedved bukan pemain dengan kemampuan menggiring bola paling indah. Ia juga bukan pencetak gol terbanyak. Namun, ia adalah simbol dedikasi. Ia menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan mental pantang menyerah mampu membawa seseorang dari kota kecil di Republik Ceko hingga menjadi peraih Ballon d'Or dan legenda Juventus. Karena terkadang, legenda sejati bukanlah mereka yang bermain paling indah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.